Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman horor pastinya, dan ini adalah pengalaman horor yang udah pernah aku bagiin juga di TikTokku pertama kali, bahkan ini adalah konten pertamaku yang viral banget waktu itu, tahun sekitar 2020 ya, 2020 akhir ya, viralnya itu. Dan konten ini pun sempet kayak ada pro dan kontra gitu kan. Rame banget lah pokoknya konten ini waktu itu. Karena ini tuh aku cerita nggak nyebutin apa namanya nama instansi dan lain-lain ya kan, tapi banyak pegawai dari tempat itu yang ngerasa kayak aku jelek-jelekin namanya itu. Padahal sebagian orang punya pengalaman yang sama dari tempat itu gitu. Nah, kejadian ini bermula waktu itu pandemi ya, masih pandemi. Terus tapi kayak belum ada pengetatan dan lain-lain gitu loh. Jadi emang boleh berwisata, tapi harus dengan taat protokol kesehatan. Dan posisinya tuh kita siang ya, habis duhur. Kalau nggak salah sampai di sana. Itu masih di area dalam kota ya, dalam kota Surabaya. Tempat wisatanya ini apa namanya kayak kolam renang gitu dia. Kolam renang, dan emang waktu itu susah banget cari tempat wisata yang buka ya. Dan dia waktu itu buka. Dan kita nggak pengen jauh-jauh juga waktu itu kan. Terus habis gitu begitu sampai sana itu nggak ngerti kenapa sih, kayak perasaanku awalnya biasa aja gitu. Tapi kayak ngelewatin ada satu apa namanya spot dengan kayak yang lebih banyak pohonnya, terus kayak ada apa tanaman yang melingkar gitu kayak gate gitu. Nah itu kayak tiba-tiba kok agak sedikit nggak enak ya, tapi nggak lah gitu kan, tapi ini kan banyak orang, cukup banyak orang, dan itu siang gitu. Terus kita waktu itu melupakan firasat tidak enak itu gitu, mau apa ya, melewatkan ya melewatkan firasat itu. Coba tidak peduli lah ya. Dan kita nyampe di kolam renangnya, sampai di kolam renangnya itu tiba-tiba anakku itu gak mau masuk ke dalam kolam. Padahal dia ini tipe anak yang kalau ngelihat air, ngelihat kolam renang, kolam itu bawaannya tuh kayak pengen nyemplung aja. Tapi di situ dia tuh bener-bener nggak mau. Bener-bener yang nangis ya. Dia nangis banget, nggak mau dimasukin itu. Sampai kayak udah sampai sini kayak tanggung banget loh ini, kamu nggak nyebur. Akhirnya kayak bapaknya itu berusaha, suamiku ya Mas Pepeng itu berusaha untuk ya apa kayak ngibur dia dan lain-lain untuk ngajak supaya dia tuh masuk ke dalam kolam. Ya digendong, dimasukin ke dalam air, kakinya itu di apa namanya di kayak dikasih basah-basah tipis itu dia nggak mau, dia nangis. Dia cuma mau di pinggirannya kolam. Kayak ditarik untuk masuk kolam dia nggak mau. Terus sampai akhirnya kok nggak mau ya gitu. Akhirnya tuh Mas Pepeng tuh sadar satu hal. Di apa namanya nggak jauh dari posisinya apa namanya anakku sama Mas Pepeng itu, dia ngelihat ada satu anak kecil, nggak cuma satu sih, ada beberapa anak kecil yang juga diajak keluarganya ya untuk masuk ke dalam kolam itu, dan anaknya itu nangis nggak mau masuk. Itu satu yang nangisnya banget. Yang kedua itu yang ada di dalam kolam itu tiba-tiba dia juga ngibrit Kabur. keluar kolam. Dia nggak mau apa namanya ada di area kolam itu gitu. Dan itu kayak itu kamu langsung kayak loh ada apa ini ya gitu. Jadi kayak apa trigger ya? Trigger kayak ada pemantik untuk akhirnya kamu ngelihat. Iya, ya kan? Nggak mau ngelihat juga. Waktu itu kamu masih belum kerasa gimana juga kan. Terus begitu kamu kayak ngelihat terus kayak ada dapat vision gitu. Ternyata di kolam itu ada penunggunya yang emang bikin anak-anak kecil itu bisa, anak-anak kecil yang punya sensitivitas tinggi itu bisa bikin gak nyaman, sangat amat tidak nyaman ya. Dan di situ kayak dalam pandanganmu tuh kayak darah gitu ya. Di air kolam itu, padahal waktu itu cukup banyak pengunjung ya kan, cukup ramai banget waktu itu. Terus emang ya kan gimana ya, pandemi ini kan cukup lama ya waktu itu, dan tempat manapun kalau nggak didatengin orang, nggak dihuni selama 3 hari aja pasti kan udah banyak
penunggunya ya kan. Apalagi itu kan tempatnya luas banget dan desas-desusnya tempat itu aku nggak ngerti benar apa enggak, tapi katanya kayak deket makam dan lain-lain. Nah, aku nggak ngerti karena aku cuma ngeliat dari komen-komen orang-orang yang katanya rumahnya deket situ dan lain-lain kayak gitu. Terus apalagi yang kamu lihat di situ? Jadi yang pertama kali kayak ganggu banget itu kan, ya itu kan banyak sih di situ kan. Ada yang cewek, cowok wujudnya, ada yang kayak besar. Yang paling serem itu wujudnya kayak nenek-nenek gitu kan. Anak kita itu kan Oh nggak iya pernah iya takut iya sama iya. sosok apapun. Tapi kalau Mm-mm. sosoknya nenek-nenek, dia pasti takut. Iya iya Nah, dia iya tuh iya. ada di salah satu, tau gak sih, kayak perusutan tuh gitu loh. Oh Nah, iya iya dia iya di situ. di situ ada patungnya kan, dia Iya di iya situ. iya iya Dia iya. gede banget. Terus Heeh, kayak heeh. lidahnya menjulur, terus dia tuh netesin darah. Lah darahnya tuh yang bikin kolamnya Air tuh itu. merah. Oh Aku iya tau iya nggak benar tahu benar kok. benar. Lah si anak kita itu kolamnya nggak mau, tapi kalau pancuran yang di luar kolam dia mau main air di situ, kan aneh. Aku ketriggernya gara-gara itu juga. Kok dia mau main di sini tapi kok nggak mau di kolam, padahal kolamnya juga nggak dalam yang cetek. Oh iya benar itu kayak oh iya itu ada satu komen yang ini sih yang ngebahas tentang perosotan itu. Jadi emang Hmm, banyak banyak pengunjung ya kan, terutama kayak anak remaja gitu yang perosotan di situ dan dia tuh menceritakan oh bukan dia, mereka tuh menceritakan pengalaman mereka itu ketika mereka masuk perosotan. itu. Heeh, entah mereka itu kejebak di situ, terus kayak ngerasanya itu jauh nggak nemu ujung. Jadi kayak banyak banget yang cerita pengalaman itu gitu. Dan tempat wisata ini tuh ini ada hubungannya dengan ini dibikin part 2 apa ya? Nggak Jadi usah. satu part Jadi aja. satu aja. Hmm. Dan tempat wisata ini tuh kayak ada apa koneksi gitu. Aku nggak ngerti apakah bener apa enggak atau tempat wisata yang serupa. Jadi beberapa bulan kemudian aku wisata lagi nih, tapi di luar kota. Tapi tempat wisatanya itu serupa sama tempat wisata yang aku datengin waktu pandemi ini ya, waktu kita bertiga doang gitu. Oh, Nah, satu vendor. terus habis gitu karena ini di luar kota, tempat wisatanya itu dan serupa gitu kan. Em, masuk itu kok sepi banget ya gitu. Hmm. Bener-bener kayak nggak ada orang yang datang gitu. Sepi banget waktu itu ya. Kayak nggak kerawat gitu Nggak loh terawat juga. tempatnya akhirnya. Terus kayak wahana-wahananya itu juga kayak beberapa itu ada yang tidak difungsikan, terus masih kayak maintenance dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya kita di area kolamnya juga. Kolamnya. Kita sampai di area kolamnya juga. Em, waktu itu dia masih mau masuk ya. Awalnya masih Dia mau kayak masih mau main-main air masuk. di pinggir. Di Iya. pinggirnya masih mau. Terus habis gitu tiba-tiba dia nggak mau masuk ke arah tengah dan nggak ngerti kenapa waktu itu tiba-tiba ada angin kenceng banget ya dan itu kayak ngantam kamu nggak sih? Iya, ya kan aku melihat memang kan di tengah itu ada kayak yang di sana tadi, tapi beda wujudnya. Heeh. Nah, niatku kan tak pagerin. Kan Iya tak supaya nggak pagerin. ganggu Iya, biar gak kan. ganggu, biar dia Heeh. bisa main air. Heeh. Cuman Kayaknya salah paham nggak sih? bukan dia. Itu kan kita kayak deket, entah kayak deket, ya you know lah, kayak deket laut kayak gitu kan. Mhm. Yang laut yang nggak terima, saya diserang angin dari laut. Dikiranya aku nantangi. Iya, padahal itu kayak nggak apa ya, nggak ada niatan yang gimana-gimana gitu loh. Lebih ke arah kayak apa namanya jaga ya supaya keluarga kita nggak kenapa-napa di situ. Supaya paling nggak anakku tuh mau renang di situ gitu loh. Tapi ternyata salah pahamnya Salah paham. orang lain yang salah paham, bukan orang lain. Pihak lain yang salah paham ya kan. Pagernya yang mana, yang emosi yang mana. Gitu. Nah, Iya. Dan setelah itu kamu kayak pusing ya. pusing. Pulang dari situ Pulang kayak berat banget dan itu kayak terus butuh waktu 2 hari kamu ya. lama ya. 2 hari apa 3 hari tuh kamu kayak nyembuhin apa badanmu yang Iya. berat banget itu. Soalnya yang bikin sakit kan anginnya kan. Jadi kan kamu nggak kena angin, padahal kamu deket sama aku. Oh Semua iya. orang anginnya tuh di aku doang. Iya benar-benar Kayak benar. digulung angin di muter. Iya benar-benar. Oh iya ini adalah iya ini tuh anginnya. Anginnya tuh kayak waktu itu emang kita tuh posisinya yus deket banget loh kan. Iya. Kita kayak ngumpul gitu Keluarga kan. kan gitu kan. Aku beda Iya. cuma berapa bangku doang. Cuman beda berapa langkah kaki doang tapi tiba-tiba ada angin yang datang itu cuman ke arah Mas Pepeng dan anginnya tuh emang kayak bener-bener kayak pusaran angin yang jus kayak memang apa nganu Mas Pepeng gitu dan itu emang Mas Pepeng doang yang kena angin ya kan waktu itu kita
Yang lainnya nggak Nggak kena ada. angin sama sekali. Nah, kalau kamu tahu rasanya kemarin kan kamu habis dari museum angkut tuh, yang mainan badai itu loh, yang Oh tabung iya ya, badai kayak gitu rasanya. Dia ya angin kayak gitu ampun. terus, habis itu pusing saya. Iya, ya itu tapi mungkin tempat wisata emang kayak kita tuh harus hati-hati ya, kalau di tempat wisata itu pastiin kita harus selalu yang pertama, secara logik adalah kita harus selalu ngawasin anak kita karena itu adalah tempat yang ramai banget, banyak orang. Jadi, tindakan kejahatan tuh bisa lebih gampang gitu loh beraksi di situ. Jadi kita harus kayak bener-bener mantau anak kita gitu. Terus yang pasti kayak harus salam juga nggak sih kalau datang kan Harus. kita harus kayak assalamualaikum, waalaikumsalam, permisi kayak gitu dan kita minta tetap minta perlindungan dan berdoa tuh ya pasti sama Tuhan Yang Maha Esa gitu, sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman ada beberapa yang memang apa ya, hal-hal eksternal yang di Iya, luar apa kemampuan di kita luar. untuk itu. Ya ini tapi ada satu komentar yang dulu aku inget banget, nggak satu komentar sih banyak juga. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kita nih dibawa ke tempat wisata, terus kalau memang anaknya itu memang nggak mau renang, ya kan, ya udah nggak usah dipaksa. Karena ada beberapa orang yang komentar dulu itu komentar tuh kayak dia tuh sempat maksa anaknya untuk masuk ke dalam kolam renang. Nggak lama setelah itu, pulang dari situ badan anaknya tuh panas dan berapa ada yang sampai meninggal gitu loh. Nah kan yang kisah kamu yang pertama itu Apin pulang kan panas. Iya sih, Sakit kan, dia heeh kan heeh. sakit Oh berapa hari iya, itu, 2 hari waktu itu di yang tempat sakit wisata itu. yang di dalam kota itu, pulang dari situ itu, anakku itu tiba-tiba badannya panas. Panas yang masa iya karena ini tapi kayak aku masih berusaha logik, ya mungkin karena airnya dingin ya, terus ada angin jadi kayak masuk angin dan lain-lain tuh kayak aku mencoba untuk melogikakan semua itu gitu. Tapi ternyata aku ngelihat banyak reaksi dari ibu-ibu bahkan mungkin tante-tante yang komentar tentang keponakannya di apa namanya TikTok itu banyak pengalaman serupa di tempat itu. Jadi teman-teman atau ibu-ibu mungkin bisa lebih berhati-hati dan lebih kayak aware gitu. Misalkan anaknya nggak mau masuk ke dalam kolam renang, ya udah nggak usah dipaksa gitu. Dan tetap diawasin apalagi kalau misalkan ada kayak perosotan yang gelap banget itu, perosotan yang tertutup, itu pastiin mungkin anak-anak harus didampingin sama orang tua ya, jangan dibiarin sendirian karena kita nggak pernah tahu di tempat yang tertutup itu ada apa, ada apa, ada apa.